Kembali lagi bersama saya Andi, dan kali ini kita akan membahas cerita tentang dokter yang kelaparan. Mari kita simak. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dan like, share video ini agar saya semangat membuat konten cerita menarik buat Anda. Gak usah akan cocok, langsung dengan pembahasan. Oke. Dokter. Kalian pasti tahu kan dokter yang namanya dokter. Dokter itu seseorang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tapi di sini ada dokter yang dijuluki sebagai dokter kelaparan. Dokter ini bernama Linda Burnfield Hazard. Dia dijuluki sebagai dokter kelaparan. Hazard dikenal luas oleh publik Amerika sebagai manajer klinik yang menyuruh para pasiennya menjalani pengobatan dengan berpuasa. Yuk, kamu bayangin kan, kalian sakit malah disuruh puasa kan loh. Berbagai laporan menyebutkan bagaimana Hazard ini hanya memberikan pasiennya 2 mangkuk kaldu tomat serta beberapa sendok jus atau asparagus selama sehari. Karena pengobatan puasanya tersebut, sedikitnya beberapa pasien mereka, maksudnya beberapa pasiennya itu meninggal karena kelaparan. Dan saat dia praktek, seluruh pasien diisolasi di sanatorium. Sanatorium sendiri adalah ruang isolasi atau ruang karantina yang nggak ada orang masuk, nggak boleh ada orang masuk gitu, kecuali orang yang sakit tersebut. Dan tidak hanya itu, Hazard ternyata juga terbukti telah melakukan penipuan dengan mengambil alih harta salah satu pasiennya yang meninggal. Oke, saya turunnya lanjut. Kalian kan harus ngerti silsilah kan ya, kan silsilah itu sopo, Linda itu sopo, dan lahir di mana ya kan. Kita lihat silsilahnya dulu. Linda Lauren Burnfield. Dia lahir di tahun 18 Desember 1867 di Carver, Minnesota, Amerika Serikat. Dan dia meninggal pada 1983 dengan usia 70 tahun. Nama lain dari Linda Laura Burnfield ini adalah Linda Burnfield Hazard, yang dikenal sebagai Linda Hazard. Dan nama kedua orang tua dia adalah Montgomery dan Susanna Nell. 1 dari 8 anak yang dilahirkan dari Montgomery ini, dia tidak memiliki gelar apapun tentang medis, tetapi memiliki izin untuk praktik kedokteran di negara bagian Washington. Nah, kalau di daerah Jawa itu dukun bayi yang nggak punya lisensi tapi buka praktek gitu kan, ya, seperti dukun bayi ya, dukun jabur. Dia menambahkan izin melalui celah yang dihabiskan kakinya di beberapa praktisi pengobatan alternatif tanpa gelar di masa lalu. Jadi dia punya backingan kakeknya untuk membuat izin tentang medis ini. Dan ia belajar di bawah Edward Hooker Dewey, yaitu seorang yang juara berpuasa. Dia juga menerapkan puasa tapi tak se-ekstrim dokter yang ini. Linda juga mempunyai sanatorium yang berada di Wilderness Heights di Olalla, Washington, di mana pasien rawat inap berpuasa selama berhari-hari dan berminggu-minggu atau berbulan-bulan sampai mereka sembuh. Dan pasien-pasiennya dipaksa makan makanan kecil, maksudnya makan dengan porsi kecil seperti tomat dan jus asparagus, dan kadang-kadang itu 1 sendok teh kecil jus jeruk untuk sehari gitu. Sementara beberapa pasien selamat itu terang-terangan memuji dia yang selamat, karena sing mati ya oke. Jadi dia dituntut oleh yang meninggal gitu loh. Nah, di keterangan aja dia menyebutkan sementara beberapa pasien selamat memujinya secara terbuka, tapi lusinan warga yang meninggal di bawah perawatannya. Loh, sing waras itu sing mati sewu loh, ya padha ae. Iki ngawur iki. Hazard mengklaim bahwa mereka semua meninggal karena penyakit yang tidak diketahuinya, maksudnya di luar nalarnya. Pada saat itu kan dunia medis belum modern seperti saat ini ya kan. Jadi ada beberapa penyakit yang tidak diketahui dan tidak ditemukan obatnya gitu loh. Dan dia alasannya yaitu penyakit ini tidak diketahui dan tidak terdiagnosis seperti ya dulu kan kanker, sirosis hati itu kan nggak ketemu. Dia alasannya seperti itu. Dan lawan-lawannya yaitu dokter-dokter yang berjaya pada saat masa itu juga itu mengklaim bahwa mereka semua yang dirawat itu mati bukan karena penyakitnya tapi karena kelaparan.
Dia meyakinkan orang-orang bahwa metodenya adalah obat mujarab untuk segala jenis penyakit pada masa itu. Jadi semua orang itu yakinkan, wis lah rek, wis iki tok obate kan liyane, kan bodrek, durung ono bodrek. Ya, karena metode puasanya ini katanya bisa membersihkan tubuh dari racun yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Dan selama karir medisnya, Hazard menulis 2 buku tentang apa yang dia klaim sebagai ilmu di balik puasa dan bagaimana itu bisa menyembuhkan penyakit. Buku pertamanya berjudul Puasa untuk Penyembuhan Penyakit. Sekarang bahasa Inggris ya, aku kata besok bahasa Inggris. Dan buku keduanya adalah Puasa Ilmiah, yaitu kunci modern untuk kesehatan. Dia sampai membuat buku gitu loh kan. Jadi kan pada saat itu memang dipercaya banget kan. Tapi aku sih mate. Pada tahun 1912, ia dihukum karena pembunuhan karena kematian Claire. Claire itu adalah seorang wanita Inggris yang jadi pasiennya. Dan pada saat itu, berat Claire itu kurang dari 50 pon gitu kan. 50 pon hitungan. Dan ini apesnya si Claire ini adiknya juga ikut perawatannya ini Hazard. Adiknya bernama Dorothy dan juga mengambil keperawatan. Nah kan berarti dia itu juga ikut dirawat gitu kan. Diduga dia selamat karena seorang teman keluarga yang datang tepat waktu untuk mengeluarkannya dalam komplek. Maksudnya komplek itu di dalam sanitariumnya. Dan disarankan, dan Dorothy itu bilang kepada teman-temannya, disarankan untuk telegram keluarganya agar cepat-cepat dijemput agar tidak meninggal karena kelaparan gitu. Dan adiknya Claire yang meninggal itu, yaitu Dorothy, dia bersaksi di pengadilan melawan Hazard. Dan pada saat itu juga Hazard dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Pada tahun 1915, Hazard dibebaskan. Ia dan suaminya, Samuel Christman Hazard, pindah ke Selandia Baru dan ia berpraktik di sana sebagai ahli diet dan ahli osteopati. Dan dia tinggal sampai tahun 1920. Dan dia kembali ke Olala, Washington DC dan membuka sanatorium baru yang dikenal publik sebagai sekolah kesehatan. Sejak izin medisnya dicabut pada saat sidang Dorothy tersebut. Dan anehnya, Linda Hazard ini meninggal karena kelaparan pada tahun 1938 karena dia menyembuhkan penyakitnya sendiri dengan metode puasanya tersebut. Loh, lawang awake dhewe mati, sing gare gak tau loro iku lho wonge. Lawang loro dikon poso. Lawang sing wong poso oleh batal poso, cek iso ngombe obate, cek ndang waras, cek iso mangan. Lah iki malah loro dikon poso. Mate, metong. Dan beberapa tahun kemudian, kedok-kedoknya itu diungkap oleh Earthman yang menjadi seorang pasiennya, yaitu seorang insinyur sipil dari kota Seattle yang meninggal karena kelaparan di rumah sakit umum Seattle karena dia mengikuti beberapa anjuran dari Linda. Terbongkar dari buku hariannya yang merinci perawatan oleh Linda Hazard selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya, yang diberikan wawasan tentang perawatan yang diresepkan Linda untuk pasiennya. Nah, ini adalah beberapa resep yang diberikan oleh si dokter kelaparan itu kepada pasien-pasiennya. Di hari pertama, tidak boleh sarapan. Dan makan malamnya itu hanya sup. Mungkin itu cuma sup tomat ya. Dan itu cuma makan 1 kali dalam 1 hari. Hari pertama dan hari kelima cuma seperti itu. Makan malam sup tomat saja. Nggak ada yang lain ya. Dan hari kelima sampai hari ketujuh itu cuma makan jeruk. Dan itu berlangsung sampai hari ke-8. Dan hari ke-8 itu hampir sama ya seperti hari ke-7. Hari 14 1 cangkir kaldu tomat pukul 6 malam. Cuma satu kali. Itu cuma 1 kali ya, nggak ada sarapan. Hari 17 makan 3 jeruk dalam sehari. Terserah mau dimakan kapan. Hari 22 makan jus jeruk selama 2 kali pada jam 10 pagi dan jam 10 malam. Itu nggak ada makanan yang lain ya, cuma minum itu. Udah gak kebayang kan, ini udah lapar banget gitu, gak ketemu nasi, gak ketemu roti. Hari ke-22 sampai hari ke-30 dia cuma dikasih 2 jeruk kecil pada jam 10 pagi dan jam 10 malam. Dominan jeruk gitu ya. Asam lambung kalian cuk.
kalau udah dilakuin tanggal 1 sampai tanggal 30, itu repeat kembali pada tanggal 1 dan sampai tanggal 30 sampai kalian sembuh. Dan alhasil ya banyak yang meninggal gara-gara ini. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Thank you.